ucapan salam kurang terdengar, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini santri-santri dan takwa. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Kiai yang telah mengundang kami dari Jakarta jauh-jauh ini. Ya, saya Agustino Sulis. Jadi namanya kayaknya aneh ya. Namanya kebarat-baratan ya. Ya memang betul saya orang barat ya. Dari Sumatera Barat ya. Ya, saya sebagai staf dosen kimia FMIPA UI Universitas Indonesia. Ada yang tahu? Di mana Universitas Indonesia di Depok, betul sekali. Di sini ada yang dari Depok? Ada yang dari Depok? Ya, ada yang ingin kuliah di UI, ketik tangan, saya doain ya, semoga Allah masuk UI. Ayo kuliah di UI, bukan masuk UI. Kalau masuk UI naik mobil 5.000 ya, kalau naik motor gratis, jalan kaki juga gratis. Tapi kalau kuliah di UI, siapa yang mau? Insya Allah yang turun tangan ya, kita doakan bisa kuliah di UI ya. Doakan semoga kuliah di Ummul Qura seperti Pak Kiai atau di tempat-tempat yang lain, insya Allah ya. Alhamdulillah tadi ya ketika acara tadi apa namanya apel tahunan itu saya terus terang merinding melihat penampilan para santri ini yang luar biasa. Saya melihat, loh, ini tanpa latihan yang lama, apalagi yang barongsai tadi itu kan, katanya cuma 1 minggu latihannya, dan juga lewat YouTube katanya latihannya. Masya Allah. Kemudian juga yang paskibra juga rapi sekali, gitu. Dan yang lainnya, dan yang silat juga tuh, Masya Allah ya. Saya melihat ini sebuah potensi yang sangat besar. Ya, bahwa ternyata ya adik-adik sekalian itu punya potensi yang luar biasa besar. Bayangin tadi cuma 1 minggu doang latihan bisa mendapatkan, apalagi yang drama Palestina itu. Saya aja sampai menitikkan air mata tadi. Luar biasa. Yang drama Palestina itu. Ya, insya Allah ya, semoga kita doakan bersama, semoga Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Nah, potensi yang besar ini yang kalian miliki, jangan sampai terpendam begitu saja, ya. Harus dikeluarkan semuanya. Setiap kita pasti punya potensi yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kepada kita 3 fasilitas. Apa saja? Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Kita diberikan pendengaran, kita diberikan penglihatan, dan kita diberikan pemikiran, hati, dan sebagainya. Itu 3 potensi yang sangat besar yang harus kita kembangkan. Ya, tadi itu udah luar biasa. Nah, sehingga kita menghasilkan insan yang 3 juga kata Ustaz tadi kan, yang beriman, berakhlak, dan berilmu. Ya, karena kalau kata Buya Hamka ya, orang yang beriman tanpa ilmu itu seperti lentera dipegang oleh bayi. Pernah dengar nggak? Orang nanti ada kuis ya. Siapa yang bisa jawab kuis nanti dapat hadiah. Oke. Kata Buya Hamka apa? Orang yang beriman tanpa ilmu seperti lentera di tangan bayi.
Jadi sayang gitu, lenteranya bagus tapi kurang manfaatnya. Ya, kemudian orang yang berilmu tanpa iman seperti lentera di tangan pencuri, ya enggak? Jadi ilmunya digunakan untuk hal-hal yang negatif jadinya. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman harus memiliki ilmu yang sangat unggul harusnya. Ya, tadi Ustaz di dalam sebagai inspektur itu luar biasa. Saya juga mendengar menikmati ceramah Ustaz tadi ya. Jadi selain akhlak juga ilmu yang harus kita miliki. Nah, ini saya ingin memberikan clue ya. Ada 6 hal bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu secara cepat dan mudah. Ya, ada yang mau nggak nih? Oke, apalin ya, apalin. Namanya bahasa Inggris sedikit ya. Tadi Ustaz bilang kita harus menguasai bahasa. Ya dah, bahasa. Nanti kita akan bahas ya. Be fast. Apa aja bahasa Inggris itu? B E F A S T. Oke? Apa? Be fast. Ya kamu? Ya. Be fast. Oke. Yang pertama B. Apa itu B? Believe. Bahasa Inggris juga nih, believe. Apa artinya believe? Ayo. Berani dikit lagi. Believe. Believe. Apa? Ada di dalam hati ini apa? Yakin. Kita yakin. Kita harus memberikan keyakinan. Ya. Yakin. Ya. Tadi di dalam diskusi dengan Pak Kiai di ruang sana itu bagaimana pesantren ini dibuat ya berdiri itu dari nol ya Pak Kiai dari nol, modal keyakinan. Modal apa? Keyakinan. Insya Allah kalau seandainya kita yakin dan kita jalani kata Pak Kiai tadi, kita pasti akan dapat jalannya. Memang jahada fina landiyanahum subulana. Oh, ada apa ya? Dan siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti akan mendapatkan jalannya. Jadi jangan kita misalnya belum apa-apa udah takut duluan, nggak berani. Ya, saya nggak bisa jadi itu. Ya, coba kalian kemarin yang latihan itu. Barang saya tadi disuruh sama pembinanya ya, kamu nanti nampilin ini ya. Tapi coba kalau dia bilang, saya nggak bisa, belum pernah punya pengalaman dan sebagainya. Jadi nggak dia tampil tadi, kagak kan? Tapi karena dengan keyakinannya, saya siap, saya berani. Ya, jadi apapun, ya, ketika kita dalam misalnya apa targetnya nih, hafal 30 juz itu kan dipakai ya. Hafal 30 juz misalnya, walaupun Pak Kiai tadi bilang yang enggak 30 juga enggak apa-apa gitu. Ya kan? Tapi kalau kita yakin kita bisa 30 juz selesai di sini, berhasil nggak coba? Berhasil. Jadi itu yang perlu kita tanamkan, kita harus yakin. Jangan sampai dengan keterbatasan kita, saya kan sibuk, saya kan banyak PR, saya kan banyak itu. Terus nggak menjalankan, atau saya pengen menjadi apa nanti menjadi ulama atau menjadi seperti Habibie misalnya, mau tapi nggak yakin, saya kayaknya nggak bisa, otak saya deh begitu ya. Belajar matematika aja nggak bisa, belajar kimia apalagi yang susah. Nah, jangan, kita harus yakin bahwa kita bisa, karena sesungguhnya ya the man is what you think, you are what you think. Tahu artinya apa? Kamu adalah apa yang kamu pikirkan,
Ya, jadi kalau kita berpikir bahwa kita bisa, kita pasti bisa. Ya, tapi kalau kita berpikir bahwa saya nggak bisa, saya begini aja deh. Ya. Terus terang, saya dari kecil dulu punya cita-cita. Mau tahu cita-cita saya apa? Saya mau sekolah S2, S3 di Jerman. Dia bilang begitu. Siapa di sini yang mau? Tadi Ustaz bilang katanya ada mau ke Jerman. Ada yang mau? Mau nggak? Oh, ini yang tunjuk tangan. Wah, luar biasa. Padahal saya waktu SD 3 tahun sama ya. Saya tuh nggak punya ayah 3 tahun. Ya, jadi kalau yang anak yatim jangan juga menjadi alasan. Oh, saya kan nggak punya ayah, nggak punya biaya. Ya, tapi kita harus yakin. Saya harus ikuti jalan-jalannya. Kita harus ada bagian dari begitu. Ya, yang penting kita punya tujuan, yakin, kemudian kita jalani jalannya. Insya Allah Allah pasti akan memberikan jalan-jalan. Oke, jadi apa yang pertama? Believe, believe, keyakinan. Nah, oke, yang kedua exercise. Nah, ini exercise bahasa Inggrisnya. Apa bahasa Inggrisnya exercise? Bahasa Inggrisnya latihan. Tapi maksudnya di sini adalah olahraga. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang kuat, nah ini kita harus olahraga. Siapa yang di sini yang main futsal? Banyak kan ya? Oh, tadi ada yang main basket. Oh, saya juga pemain basket. Oh, saya ikut kejuaraan juga. Ya, walaupun begini, ya, tapi masih main basket. Kenapa? Karena kalau orang yang sering olahraga, dia tidak hanya sehat fisiknya, tapi sehat otaknya. Jadi orang yang paling cepat nangkep ilmu ketika bapak, guru, ustazah memberikan ilmu, yang paling nangkep cepat itu orang yang sering olahraga. Ini ada penelitiannya, ya, dari Universitas Harvard. Ya. Ada penelitiannya dari Departemen Psikologi bahwa orang yang sering eksersis itu akan berkembang otaknya, ada yang disebut dengan neurogenesis dan neuroplastisis. Nah, susah banget ya. Neurogenesis itu pertumbuhan saraf otak itu lebih cepat, dan kelenturan saraf otak itu lebih cepat bagi orang yang olahraga. Makanya di sini Pak Ustadz yang berkiai, ini fasilitas olahraga di pesantren itu sangat penting ya, untuk difasilitasi anak-anak. Oke, jadi exercise terus bergerak. Karena kalau orang yang nggak bergerak nanti gimana? Sering ngantuk. Ya, nanti banyak yang ngantuk juga nih. Ya, karena kurang olahraga kali ya. Yang ketiga apa? Fast fokus. Nah, yang fokus. Ya, jadi yang F yang ketiga apa? Oke, yang pertama believe, yakin. Yang kedua exercise. Yang ketiga fokus dengan tujuan kita, fokus dengan ilmu yang mau kita ambil. Kita punya kekurangan, lupakan dulu ya. Setelah kita punya hambatan-hambatan permasalahan, dilupakan dulu. Kita harus fokus ya, melihat tujuan hidup kita yang lebih jelas ya. Itu fokus, jangan macam-macam yang lain pikirin ya. Sekarang ini banyak masalahnya anak-anak ya, terutama yang nggak pesantren di Kiai. Ini yang menjadi permasalahan. Mereka terganggu oleh apa? Handphonenya. Banyak sekarang ya gadget-gadget itu yang menghindari, bahkan menghalangi mereka dari belajar, dari menghafal Al-Quran dan sebagainya. Bahkan yang lebih parah apa? Ada yang main judi online. Beneran nih, statistiknya di Indonesia ini yang main judi online itu sampai hampir 3 juta orang. Ya, dan di ASEAN
online-nya? Tahu juga siapa yang paling banyak dari jenis usia? Pelajar, mahasiswa, dan ibu-ibu rumah tangga. Beneran datanya ini. 80.000 anak-anak di bawah 10 tahun. Anak-anak di bawah 10 tahun itu pada keranjingan judi online, cuma 1.500 ada juga. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena orang yang main judi online itu menurut saya orang yang otaknya itu koslet. Kenapa? Karena kan yang namanya online itu kan sudah bisa diatur ya. Siapa pemenangnya, ya kan? Dia mau. Kalau dikasih menang cuma sekali doang, itu juga kecil. Tapi akan seringnya kalah dulu, orang bisa diatur algoritmanya ya. Ya kan yang punya bandar itu pasti ngatur kalau dia kaya dong, ya enggak? Itu. Oke, jadi kita yang ketiga tadi apa? Harus fokus. Yang lain-lain yang perbuatan-perbuatan yang enggak bermanfaat kita tinggalkan dulu. Fokus di sini dulu. Pak Kiai sudah menjelaskan tadi ya. Iman, akhlak, ilmu. Oke, itu kita. Kemudian yang keempat apa hukumnya? Ya, aktif. Jadi kalau di dalam kita menuntut ilmu kita harus aktif. Ya, misalnya Pak Ustadz ngejelasin tentang ilmu nahwu sorof misalnya atau apa. Nah kita banyak nanya, aktif atau kalau giliran tanya dimarahin. Oh nggak mungkin dong, Pak Ustadz nggak marahin dong. Terus kemudian ya aktifnya tidak hanya bertanya tapi juga ikut di dalam kelas gitu ya. Kalau ada soal yang dikerjakan kita kerjain, terus aktif gitu. Berdiskusi, kalau nggak tahu tanya ke teman dan sebagainya ya. Jadi harus aktif ya. Jadi jangan diem aja. Jadi kupu-kupu, tau nggak? Ini untuk buat kuliah ya. Itu mahasiswa yang kupu-kupu itu kuliah pulang dari ngasih. Kalau santri apa ya? Sanku gitu, santri pulang. Di sini nggak ada pulang ya. Jadi cuman ya datang kelas udah di rumah. Jangan. Ya kita harus aktif. Tanya kalau nggak ngerti. Jangan diem. Kalau nggak ngerti jangan diam. Ya, karena itu akan melatih kita berpikir kritis. Oke, kemudian yang ke-5 apa? S. Nah ini juga penting nih, S. S itu bahasa Inggrisnya state depending sebetulnya. Tergantung dengan keadaan kita. Ya, maksudnya sini begini, kita belajar itu dengan S senang. Saya terjemahkannya bahasa Indonesia jadi senang aja ya. Jadi kalau kita belajar, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita harus buat diri kita senang. Ya. Oh, enak nih mata pelajarannya nih. Oh, enak nih ustadznya. Oh, enak nih ruangan dan seterusnya. Jadi bikin 1000 alasan supaya kita nikmati aktivitas belajar tersebut. Coba kalau seandainya kita bosan, ya. Kira-kira kalau bosan itu nilainya berapa sih untuk menerima satu informasi ilmu dari 0 sampai 10, kira-kira berapa kalau orang bosan belajar? Kira-kira dia dapat berapa sih? 0. Orang bosan. Ya, bosan. Melihat gurunya bosan. Mau dengerin nggak? Kira-kira kalau dia omongin, kita dapat ilmunya nggak? Ya, oleh karena itu kita upayakan diri kita untuk senang. Begitu pula ya insya Allah Pak Kiai dan juga guru-guru di sini ustaz-ustaz juga akan membuat suatu metode pembelajaran yang menyenangkan. Ya, jadi kita juga punya ini ya. Kebetulan saya juga pendiri namanya Rumah Sains Indonesia. Nah di Rumah Sains ini kita membuat sebuah program sains yang menyenangkan, fun science. Jadi bikin percobaan-percobaan, proyek-proyek sains yang semua bisa terlibat dan happy aja. Oke, jadi kita harus senang. Dan yang terakhir
supaya kita bisa dapat ilmu dari siapapun, ya, ilmu yang tidak dapat T, apa yang terakhir T tadi, teaching. Nah, jadi kita jangan terkait sama ilmu. Kalau kita dapat ilmu dari Pak Kiai, ajarkan lagi ke teman kita. Kita harus mampu menjadi orang yang dianggap teman kita sebagai orang yang lebih paham. Ya. Jadi kalau kita ditanya sama teman, gimana sih ini apa namanya? Apakah ini rokok apa nasab ya atau jazm atau sebagainya? Tanya ke teman. Nah, teman yang ditanya kan gengsi kan? Ya enggak, kalau nggak bisa jawab, nah kita akan belajar terus. Jadi jadikan diri kita sebagai tempat bertanya orang lain, sehingga kita akan termotivasi untuk belajar terus, mendapat ilmu yang lebih banyak daripada teman kita. Jadi buat gitu ya, buat diri kita bisa mengajari orang, karena ilmu yang paling kuat itu ketika kita bisa mengajari orang. Oke? Nah, jadi ada berapa sekarang? Ada 6 di pas. Oke. Kuis dulu, kuis. Yang pertama, siapakah yang mengatakan iman tanpa ilmu ibarat lentera di tangan bayi? Oke, yang situ. Kamu ya dulu. Ya. Buya Hamka, betul sekali. Oke, dapat apa ini? Deterjen cair. Ini adalah salah satu produk kita sekarang, gitu ya. Yang raci di beliau menjadi sabun yang insya Allah diproduksi di Depok dan di Darut Taqwa. Nanti akan kita pasarkan ke umum dan ke depan insya Allah bercita-cita bikin pabrik yang besar ya. Ini produknya hadiah karena menjawab dengan benar. Ini adalah sabun deterjen cair, bisa untuk mencuci.